hadhihi hikmatun utawi iki iku ana hikmah suwiji fil kalbi iku tetep ing dalem asu asyru khisalin utawi 10 pira-pira pakerti mahmudatin kang terpuji yang bagi prayoga lil mukmini kaduwe wong kang iman apa Allah yakhluwa yen ta ora nyepekake sapa mukmin minha saking asroh. Jadi di sini disimpulkan oleh Imam An-Nawawi bahwa di dalam anjing itu ada 10 perilaku yang terpuji, yang mana bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman ini hendaknya bisa mengambil salah satu pakerti atau perilaku dari anjing tersebut. Awaluha utawi kawitane 10 iku laya zalu ora liren-liren apa kalbin iku jai'an ngelih. Wa hadhihi utawi iki la yazalu jai'an iku sifatus sholihina sifate pira-pira wong kang sholih. Yang pertama bahwa anjing ini selalu dalam keadaan lapar. Selalu dalam keadaan lapar ini setiap waktu, setiap saat. Artinya bahwa anjing ini ketika makan ya sekadarnya, makan sebelum makan ketika sebelum kenyang sudah selesai. Itu adalah perilaku anjing. Nah, dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa selalu dalam keadaan lapar itu wa hadhihi utawi iki iku sifatus sholihina sifate wong kang padha sholih. Bahwa selalu keadaan lapar atau makan selesai sebelum kenyang ini adalah sifatnya dari orang yang sholih, sehingga dikatakan di dalam makalah-makalah tasawuf bahwa diantara dari obatnya hati itu adalah makan akan tetapi sebelum kenyang sudah selesai atau sudah berhenti. Asaniyatu tai kang kaping pindho iku layanamu ora turu apa kalbin minal laili saking bengi illa qalilan kejaba sithik. Wa hadhihi utawi iki layanamu minal laili illa qalilan iku ming sifatil mutahajjidina, setengah saking pira-pira sifate wong kang ahli tahajud. Yang kedua bahwa anjing itu kalau malam hari tidak pernah tidur kecuali sedikit. Artinya apa? Artinya bahwa anjing ini kalau malam ya banyak meleknya daripada tidurnya. Nah, ini yang perlu manusia itu contoh dari perilaku anjing tersebut. Dikatakan seterusnya wa hadhihi utawi iki kuming sifatil mutahajjidin, bahwa kalau malam ini tidurnya sedikit untuk beribadah, untuk berzikir, itu adalah bagian dari sifatnya orang yang ahli tahajud, sifatnya orang yang suka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Asali satu tai kang kaping 3 iku lauturida lamun den tolak apa kalbin fil yaumi ing dalam sedina alfa marratin kelawan 1000 ambalan. Ma bariha mongko ora liren-liren apa kalbin ngan babi sayyidihi saking lawange bendarane kalbin. Wa hadhi utawi iki salisaiku min alamatis shadiqina, setengah saking tetengere wong kang padha temen kabeh. Yang ketiga yang perlu dicontoh dari sifatnya anjing ini adalah mempunyai sifat loyalitas terhadap pemiliknya, sehingga dikatakan seandainya dalam satu hari ini semisal pemiliknya ini andai kata mengusirnya 1000 kali, maka anjing tersebut tetap akan berdiri tegak di depan pintu pemiliknya tersebut. Nah, ini yang perlu kita contoh, mempunyai loyalitas kesetiaan. Ya kalau kita itu ya setia loyalitas kepada siapa? Ya kalau pemiliknya kita ya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mempunyai loyalitas kepada Allah, mempunyai kesetiaan kepada Allah dalam hal kaitannya ya semampu kita untuk
melaksanakan ketaatan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang keempat ar-rabi'atu taikang kaping papat iku idza mata nalikane mati apa kalbin lam yakhlif mongko ora ninggal apa kalbin mirasan ing harta warisan. Wa hadhi utawi iki rabi'ah iku min alamati zahidina setengah saking tandone wong kang ahli zuhud kabeh. Yang keempat bahwa ketika anjing ini meninggal tidak meninggalkan harta warisan sepeser pun atau harta yang berharga atau barang yang berharga sepeser pun. Nah, seperti ini adalah sifatnya orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu taikang kaping 5 iku ayyaqna'a yen to nerima apa kalbin to asu minal ardi saking bumi bi'atna maudhi'in kalawan luwih andap-andape panggonan. Wa hadhi utawi iki khamisah iku min alamatir radina setengah saking tandane wong kang padha ridho marang ketentuane Allah. Yang kelima bahwa anjing ini mau ditempatkan di mana, mau ditempatkan di bumi sebelah mana, ia akan menerima. Ia tidak akan berontak sama sekali. Nah, seperti itu adalah tandanya orang yang radin, orang yang ridho terhadap apa yang Allah berikan. Asati satu taikang kaping 6 iku ayang dura yen to ningali apa kalbin ya lakul liman maring saben-saben wong yaro kang ningali sapa man hatta yatroha sehingga nibake sapa man lahu maring kalbin luqmatan ing puluhan. Wa hadhi utaiki sadi sahmiku min akhlaqil masakini setengah saking toto kramane wong miskin. Yang keenam bahwa anjing ini akan melihat terhadap siapa saja yang memberi walaupun hanya satu kali suapan. Ia tidak akan melupakan budi baik orang tersebut. Jadi sangat ironis seandainya manusia diberikan sekian banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak melihat terhadap siapa yang memberi. Ini kan kalah dengan mindset atau cara pandang anjing. Ya kalau manusia itu tentunya ya artinya harus melihat yang memberi itu ya tidak ada lain, yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau dapat diartikan yang keenam ini bahwa anjing ini adalah tipikal hewan yang bisa berterima kasih terhadap siapa yang memberi, siapa yang memandangnya dengan pandangan yang menghargai. As-sabi'atu taikang kaping 7 ku annahu temen setune kalbin iku lauturi dalamun den tolak apa kalbin wa khutsa lan den wur-wurake alaihi ngatasi kalbin apa aturabu lebu fala yakhdab mongko ora jengkel apa kalbin wala yahqut lan orang ngunek-unek apa kalbin. Wa hadhihi utawi iki sabi'ah iku min akhlaqil asyiqina saking pira-pira akhlake wong kang cinta marang Allah. Yang ketujuh bahwa perilaku dari anjing ini seandainya dia itu ditolak, misalnya disuruh pergi oleh pemiliknya, kemudian di atas kepalanya ini diwur-wurke, disebarkan debu, maka anjing tersebut tidak akan marah sama sekali kepada pemiliknya dan juga tidak akan merasa dendam kepada pemiliknya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi wa hadhihi min akhlaqil asyikin. Nah, itu adalah tanda dari orang yang betul-betul tulus dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh pemiliknya, ini anjing tersebut tidak akan marah dan tidak akan dendam. Nah, perilaku seperti itu adalah akhlaknya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saminatu taikang kaping 8 iku idza huliba nalikane den kalahake apa ala maudhihi ing atase panggonane kalbin yatruku mongko ninggal apa kalbin ing maudhi wa yadhhabu lan lunga sapa apa kalbin ila ghairihi maring liyane maudhi. Wa hadhi utawi iki saminah iku min af'alil hamidina setengah saking pira-pira penggaweane wong kang terpuji. Yang kedelapan dari anjing itu adalah ketika tempatnya ini disuk-suk, digusur oleh yang lain, maka ia tidak akan berontak, tidak akan kenceng-kenceng mempertahankan tempat itu, dan dia lebih memilih mencari tempat yang lain. Nah, seperti ini adalah wahadhihi min af'alil hamidin, yaitu sifat mengalah, sifat menerima, itu adalah perbuatan dari orang-orang yang terpuji. Jadi tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu memaksakan diri. Atas yang atu taikang kaping 9 iku idza ujda nalikane diwai sapa lahu kalbin ai uktiyati den wai apa lahu kalbin lukmatan ing sak puluhan akala mengko mangan apa kalbin ha ing lukmah wa batalan sewengi-wengi apa kalbin iku alaiha ing atase lukmah. Wa hadhihi utawi iki tasiyah iku min alamatil qani'ina setengah saking pira-pira tandane wong kang nerima. Yang ke-9, ketika anjing itu diberikan makan hanya sesuap saja misalnya oleh pemiliknya, maka dalam semalam itu dia tidak akan berontak, dia tetap akan menerima. Jadi dia tetap akan betah walaupun satu malam itu hanya makan sesuap makanan itu. Nah, perilaku ini digambarkan oleh Imam An-Nawawi, wa hadhihi min alamatil qani'in. Ini yang perlu kita contoh, bahwa perilaku seperti itu adalah perilaku atau akhlaknya orang yang qanaah, orang yang menerima terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini hebat sekali. Al-ashiratu taikang kaping 10 iku annahu taman setune kalbin iku idza safara nalikane lunga apa kalbin mim baladin saking negara siji ila ghairiha maring negara maring liyane baladin lam yatazawwaj mongko ora sangu apa kalbin. Wa hadhi utawi iki asyirah iku min alamatil mutawakkilina setengah saking tandane wong kang ahli tawakal kabeh. Yang ke-10 dari perilaku anjing itu adalah ketika ia bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ia tidak akan meributkan mau sangu apa, berapa jumlahnya, besar kecilnya. Anjing tidak akan ribut oleh persoalan seperti itu. Sehingga dikatakan bahwa perilaku seperti itu adalah perilakunya orang yang ahli tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifat 10 ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, hendaknya orang yang beriman, orang Islam ini bisa mengambil salah satu perilaku dari anjing, dari asu, yang mana 10 perilaku itu adalah 10 perilaku yang mahmudah, yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala.